Artinya apa? Belajar dari situ. Jangan pernah melupakan sejarah bahwa ada orang-orang besar dan tulus pada saat itu yang mampu mendirikan, menginisiasi terbentuknya SPGAC. Jangan lupakan sejarah itu. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita, maka hari ini kita harus pastikan bahwa kita terus bersatu. Bahwa hari ini SPGAC dan SLS tetap mentasbihkan dirinya untuk terus berjuang melalui gerakan silat. Ini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Aspek Indonesia. SPSRS. Ya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kawan-kawan SPSLS yang telah mengundang kami dari DPP Aspek Indonesia dan dari Majelis Nasional. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ini selalu punya emosi tersendiri ketika hadir dalam satu acara yang di dalamnya ada orang-orang hebat seperti teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya selalu punya suasana emosional begitu karena saya tahu bagaimana SPGAC dulu didirikan. Saya tahu banget bagaimana jorok-jorokannya untuk jadi ketua umum. Dulu ada namanya Bro Suyanto ya. Saya datang ke rumahnya Bro Tri dulu. Ada Tri namanya? Iya, sekjen dulu itu. Dulu sekjen. Saya tahu persis bagaimana jorok-jorokannya itu untuk jadi ketua umum. Saya datang sama Bro Oji kalau nggak salah waktu itu dari LBH Aspek waktu masih ada Bro Suherman juga. Bro Kiki udah ada belum? Belum ya. Itu saya datang, kemudian di mana tuh Bro Tri rumahnya sih? Saya masih ingat tuh rumahnya, kemudian kita di gelaran di terasnya, kontrakan ya. Di terasnya, kemudian pas asar kita jalan kaki ke masjid. Saya sama Bro Suyanto jalan kaki berdua. Wajahnya bukan wajah seperti teman-teman yang hari ini jadi ketua umum. Dulu tuh wajahnya penuh dengan beban, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan rasa tidak percaya diri. Sampai saya bilang, bro, ente harus kuat. Ente sudah mau mendirikan serikat pekerja, ente siap menjadi ketua, maka ente harus percaya diri. Karena nanti kalau serikat pekerja GAC ini terbentuk, kemudian ente jadi ketuanya, posisi anda tuh sama seperti direktur utama. Jangan sampai kemudian ketika berhadapan sama direktur utama, lalu ente seperti ini gayanya. Pada saat itu ya, pada saat itu. Sampai akhirnya kemudian balik lagi ke, ya itu dia masih blank lah, namanya serikat pekerja dia blank banget. Dia dengan ini masih kita wajahnya bisa bayangkan nggak wajahnya? Ya begitulah. Pokoknya begitulah. Iya kan? Saya masih ingat banget tuh pada saat saya jalan ke masjid asar itu dia nunduk gitu, ibu. Tapi kawan-kawan hari ini harus bersyukur. Tanpa Suyanto dan kawan-kawan pada saat itu tidak pernah ada SPGAC. Tidak akan ada pernah ada. Yang susah adalah memulai. Tapi lebih susah lagi nanti mempertahankan untuk tetap menjadi organisasi serikat pekerja yang memang istiqomah dalam memperjuangkan kepentingan anggota. Tidak ada yang pernah bermimpi pada saat itu, bahkan seorang Suyanto dan Tri bahkan ya, termasuk saya mungkin pada saat itu, tidak ada yang pernah bermimpi bahwa kawan-kawan bisa seperti sekarang hari ini. Tidak ada yang pernah bermimpi pada saat itu bahwa SPGAC berhasil tanda tangan PKB dengan manajemen. Berapa tahun berarti usia sekarang SPGAC? 10 tahun, dari 2012 ya? Ya, saya jadi sekjen 2012. Salah satu yang saya ikut serta dalam proses awal pendirian serikat pekerja, salah satunya SPGAC. Tanda tangan PKB kapan? Tahun berapa? 2000
2018 ya, 2020. Berarti satu periode udah bisa tanda tangan PKB. Zaman Bro Kiki. Ya, 2018. 2018. Berapa tahun tuh sejak berdiri? 6 tahun sudah bisa menandatangani PKB. Itu luar biasa, bro. Tidak mudah seorang pekerja atau kelompok pekerja kemudian mendirikan serikat pekerja, itu gak mudah. Tidak mudah lagi serikat pekerja yang sudah berdiri berani dan bisa tanda tangan PKB dan mendiri. Gak gampang. Artinya apa? Belajar dari situ, jangan pernah melupakan sejarah bahwa ada orang-orang besar dan tulus pada saat itu yang mampu mendirikan, menginisiasi terbentuknya SPGAJ. Jangan lupakan sejarah itu. Apa yang kalian hari ini nikmati PKB itu tidak lepas dari peran orang-orang yang pernah ada dahulu. Tentunya ada plus minus ya, ada positif negatif dalam setiap kepengurusan, itu selalu ada. Tapi kita ambil yang baik-baiknya untuk kemudian menjadi pegangan kita nih, ketua umum yang baru nanti. Ayo terus berjuang. Nggak ada yang pernah menyangka PT Giant yang segede alaihim gambreng itu namanya Giant akhirnya tutup, 7.000 orang di PHK. Nggak ada yang nyangka. Siapa lagi? Banyaklah kita cerita-cerita di, mungkin teman-teman udah tahu juga di Bekasi kan, berapa ratus perusahaan tutup di PHK. Nggak ada yang pernah tahu. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kita, maka hari ini kita harus pastikan bahwa kita terus bersatu. Bahwa hari ini SPGS, GAC dan SLS tetap mentasbihkan dirinya untuk terus berjuang melalui gerakan serikat pekerja. Sekarang tadi Bro Kiki menyebut ada partai buruh. Kami juga ada di dalamnya. Tidak ada yang pernah tahu, bro. Buat kawan-kawan yang mungkin berbeda pilihan politik, berbeda pandangan politik terkait dengan kehadiran partai buruh, saya hanya mau mengingatkan, jangan antipati. Gak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kita harus lakukan hari ini adalah berjuang apa yang bisa kita perjuangkan. Bukan tidak mungkin nih bahwa mudah-mudahan tidak terjadi, tapi bukan tidak mungkin ya dengan peta hubungan ketenaga kerjaan seperti sekarang. Pekerja kontrak akan semakin banyak, pekerja outsourcing akan semakin banyak, pekerja tetap akan habis. Bisa saja terjadi seperti itu, karena outsourcing dipermudah, kontrak dipermudah, tenaga kerja magang dipermudah. Sekali lagi amit-amit. Tapi kalau itu nanti terjadi, satu perusahaan semuanya kontrak dan outsourcing, apakah masih ada yang berani menjadi pengurus serikat pekerja pada saat itu? Belum tentu, bro. Maka kita butuh satu alat politik lagi. Ketika itu terjadi nanti, kita sudah punya partai buruh. Inilah yang kemudian kita niatkan untuk bisa menjadi alat perjuangan bagi seluruh pekerja dan juga rakyat Indonesia. Jangan antipati pada partai buruh. Yang punya pilihan politik ke partai-partai lain silakan juga, nggak apa-apa. Tapi jangan antipati sama kader partai buruh. Karena partai buruh hadir karena adanya Omnibus Law. Udah itu. Mungkin kalau tidak ada Omnibus Law tidak akan pernah ada partai buruh. Tapi karena ada Omnibus Law, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada hak-hak pekerja yang dizolimi di situ, maka partai buruh dilahirkan kembali. Tujuannya, kalau nanti kita berkuasa di DPR, kita akan batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Itu. Dan mengembalikan lagi hubungan ketenagakerjaan seperti zaman dulu saya. Saya dulu masuk kerja tahun 96, itu cuma nggak ada namanya pekerja outsourcing, bro. 96 kan belum ada, Undang-Undang 13 belum ada tuh. Tahun 96 yang ada cuma pekerja masa percobaan dan pekerja tetap. Pekerja masa percobaan berapa? 3 bulan. Kalau 3 bulan belum masih masih bisa di percobaan lagi 3 bulan lagi. Setelah itu harus diangkat atau diberhentikan. Udah gitu doang. Nggak ada tuh namanya kontrak berkelanjutan, outsourcing seenak-enaknya, nggak ada. Baru tahun 2003, Undang-Undang 13 mulai ada. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja semakin menggila.
Kita nggak mungkin, bro. Kita nggak mungkin jika kita berjuang hanya sendirian, nggak mungkin. Seorang Suyanto tidak akan pernah bisa memperjuangkan kawan-kawan semua kesejahteraannya kalau nggak ada serikat pekerja. Siap berjuang? Siap berjuang? Jangan pernah takut buat pengurus yang baru nanti, Bro Karma. Jadi di aspek Indonesia berarti sudah ada 3 sejarah di mana ada nama Karma diabadikan di sana. Satu Karmani, dulu ketua Serikat Pekerja Supermarket pada saat bubar di Giant-nya. Satu lagi Bro Karma dari Servisi ISS. Sekarang ada Bro Karma, siapa namanya? Ricardo Mekarta. Karma Ricardo Mekarta ya. Karena ngomongnya jadi nggak jelas. Ya, tetap semangat bro ya. Jadi tadi Bro Sudarmanto sudah mengatakan, ini kan udah bagus sih sebenarnya nih temanya, mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan etos kerja. Artinya saya ambil di yang paling bawah dulu tuh, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan etos kerja. Ini 2 hal yang kadang berbenturan nih antara kepentingan antara pekerja sama perusahaan. Pekerja maunya kesejahteraannya meningkat, betul nggak? Kalau perlu jam kerjanya sedikit tapi kesejahteraan tinggi ya. Sementara perusahaan maunya etos kerja juga yang lebih baik. Ini 2 hal yang harus menjadi panduan kita sama-sama. Prinsip hubungan industrial itu yang bisa harmonis ketika para pihaknya, manajemen dan serikat pekerja saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Itu prinsipnya. Kalau ada satu pihak yang sudah tidak lagi menghargai hak dan kewajiban masing-masing, pasti akan konflik. Pasti. Apa hak serikat pekerja? Hak serikat pekerja ada berorganisasi, memperjuangkan kepentingan anggota, kesejahteraan anggota dan keluarganya. Kemudian kewajibannya apa? Ya kerja. Sementara perusahaan haknya apa? Haknya mendapatkan produktivitas. Kewajibannya apa? Kewajibannya bayar upah dan kesejahteraan. Nah, itu yang kemudian kadang suka konflik ketika masing-masing pihak tidak menghargai hak dan kewajibannya. Ketika kita malas-malasan kerja, mau dikasih disipliner misalkan, kita protes ketua serikat pekerja nih, nggak bisa gitu juga. Tapi ketika kemudian kita mau menjalankan aktivitas berserikat, perusahaan melarang, nggak bisa gitu juga. Ini hak kita nih berserikat. Nah ini harus dipahami kawan-kawan semua. Kuncinya itu sumber daya manusia harus dikembangkan. Tadi Bro Sudarmanto sudah menyinggung masalah diklat. Nanti jadikan program SPSLS, ya. Keserimpet terus. SPSLS, program diklat. Ya. Berapa banyak teman-teman pengurus dan anggota yang sudah paham banget tentang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis. Bagaimana mengadvokasi mulai dari proses menerima keluh kesahnya sampai kemudian mewakili kepentingan anggota kepada manajemen, sampai kemudian ke mediasi di mediator, sampai ke kementerian, sampai kemudian ke PHI. Semuanya itu butuh diklat. Dan tanggung jawab pengurus serikat pekerja adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia dari pengurus dan anggota. Kedua, jangan lupa iuran. Nah, gimana iuran? Udah 100.000 ya per bulan ya? Berapa? 1%? Alhamdulillah, kalau udah 1% udah bagus. Artinya apa? Dari dulu kita di aspek selalu nominal sekian ribu rupiah, tapi alhamdulillah di tinggi ya yang menjadi 1% ya. Sebelum itu udah. Kenapa kita dorong supaya afiliasi 1%? Karena setiap kongres kayak gini nggak perlu naikin iuran. Karena otomatis ketika gajinya naik pasti akan naik. Terus kenapa sih iuran jadi penting? Kalau mau bikin diklat, duit dari mana? Apa kita mau minta sama manajemen? Oke, manajemen kasih nih, cerai, mau di hotel mana, gue kasih kesejahteraan semuanya kasih. Tapi akhirnya kita jadi tersandra. Kita tidak punya lagi giroh bahwa kita adalah organisasi serikat pekerja yang mandiri.
yang akan berjuang untuk kepentingan anggota dengan kemandirian kita. Jadi diklat, terus apa lagi? Iuran, sama tadi advokasi. Advokasi ini nanti tolong diperkuat karena tadi berjawab sudah menyinggung tantangan ke depan sangat luar biasa. Satu pencapaian PKB-nya bisa tidak menggunakan Omnibus Law, alhamdulillah. Tapi ini nggak bisa dilepas, harus dikawal penuh oleh pengurus yang baru. Pertanyaan saya, ketika tanda tangan PKB kemarin yang apa namanya revisi, perpanjangan berapa lama? Setahun. Udah pakai PT yang baru apa PT yang lama? Ini saya ingatkan nanti, karena sudah jadi PT yang baru, ya belum gigi, di PKB-nya juga harus jelas. Misalnya di situ perusahaan adalah dulu memang PT GAC segala macam, sekarang sudah berubah menjadi PT. Cantumkan itu. Ya, serikat pekerja juga begitu, serikat pekerja GAC Logistik atau serikat pekerja SRS dahulu adalah serikat pekerja GAC. Karena apa? Kalau nanti kawan-kawan berselisih di pengadilan atau di mediasi, maka akan jadi legal standing-nya tuh. Anda berhak mewakili SPSLS, berapa? Mana? Iya SLS. Tapi ini PKB-nya PT GAC nih, bukan PT SLS. Manajemen juga gitu kan. Saya bukan PT GAC, saya PT SLS. Berarti nggak punya PKB dong. Makanya dikunci nanti. Saya nggak tahu apakah di PKB itu sudah bunyi begitu ya. PT GAC, PT apa tuh? Samudra Logistik Services dahulu adalah PT GAC Samudra Logistik. Serikat pekerja Samudra Logistik Services dahulu adalah serikat pekerja GAC Logistik berdasarkan bukti pencatatan nomor sekian dan perubahannya nomor sekian. Cantumkan. Jangan sampai nanti kita merasa sudah punya PKB bagus, begitu berselisih kita nggak punya legal standing. Ambil atau nanti itu. Walaupun ada tetap langkah-langkah yang bisa ditunggu tetap ada, tapi kan kita harus preventif dari sekarang. Kita antisipasi semuanya. Jadi ini saya sambutan atau masih materi? Ya jadi gitu teman-teman, sekali lagi saya mengingatkan, ayo berjuang sama-sama, jangan kasih cek kosong kepada ketua umum. Pengurus harus solid, saling percaya, saling support, kemudian anggota-anggota yang lain juga dikonsolidasikan. 133 anggota itu sudah 100% atau belum? 100%. 100% ya? Jadi nggak ada yang harus serikat? Ada. Tapi level manajemen kan di atas kan? Oke. Artinya sudah 100% lah logikanya, 100% lah pekerja yang memang berhak berserikat ya. Apa belum juga? Belum. 90%? 80-an lah. Ya itu harus dipertahankan dan tambahin terus sampai 100%. Terus buat pengurus yang baru, ini kan wajah baru, mungkin kita pernah ketemu ya. Tapi karena nggak terlalu familiar juga kan, pastikan pengurus yang baru aktif di aspek, aktif di KSPI, aktif di DPC aspek Bekasi, aktif di DPW aspek Jawa Barat, aktif di seluruh gerakan aliansi serikat pekerja di Jawa Barat, di Bekasi dan juga di nasional. Siap berjuang ya? Siap. Siap berjuang? Siap berjuang? Kekuatan SPSLS akan diuji di kepengurusan yang sekarang. Karena kepengurusan sekarang akan mengawal PKB yang perpanjangan 1 tahun, ya perpanjangan kan? Berarti tahun depan bisa jadi perusahaan akan menawarkan perubahan, meminta perubahan. Iya. Kan gitu. Ini jangan pernah mengurangi apa yang sudah kita dapat hari ini. Bagaimana bisa mendapatkan posisi tawar seperti itu yang kuat? Tadi nggak bisa sendirian. Teman-teman sudah bergabung di aspek, manfaatkan aspek semaksimal mungkin. Teman-teman sudah bergabung di KSPI otomatis, manfaatkan kekuatan KSPI. Kawan-kawan sudah bergabung secara otomatis di Uni Global, manfaatkan kekuatan itu. Tapi jangan lupa, kekuatan di internal jauh lebih penting diprioritaskan di awal untuk kemudian membangun kekuatan di luar. Kalau dalamnya internalnya kropos, internalnya pecah,
ya udah, nggak perlu keluar dulu, manajemen udah langsung bisa porandakan tuh. Udah, kasih jabatan. Jabatannya apa sekarang? Di perusahaan? Manager. Hah? Maintenance manager. Assistant manager. Bentar lagi. Hah? Staff. Di atasnya staff supervisor. Di bawahnya. Iya. Hah? Iya Pak, nanti di bawahnya supervisor di atasnya kan? Jadi nanti punya pimpinan supervisor. Kalau besok ditaruh jadi supervisor mau nggak? Syaratnya jangan kenceng-kenceng deh serikat pekerjaannya. Nggak mau lah. Hah? Nggak mau. Ini disaksikan ya? Ini Sah-sah. 2000 orang nih yang hadir hari ini menjadi saksi nih. Belum lagi malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Karena itu godaannya bro. Bukan cuma Bro Karma ya, semuanya teman-teman di sini. Godaannya ketua serikat pekerja, pengusaha pekerja itu jabatan, uang, kesejahteraan tambahan, udah itu. Kalau nggak kuat-kuat mental gitu ya, kalau nggak kuat-kuat istiqomahnya untuk ada di garis perjuangan ini, gampang ya udah. Karena dianggap mampu mengendalikan orang banyak, maka ditawarin jadi supervisor. Dianggap mampu mengendalikan pekerja-pekerja satu perusahaan, dikasih jabatan HRD manager. Mau HRD manager? Pikir-pikir. Senyum antara mikir tuh bro. Mau, gue bilang enggak, kapan lagi gitu kan? Gue bilang iya, kayaknya nggak ada yang nawarin gitu kan? Iya, yang penting sekali lagi Aspek Indonesia akan terus bersama kawan-kawan semua untuk meningkatkan kapasitas, komitmen juga, militansi. Tapi tentunya tanggung jawab terbesar adalah di pengurus yang sekarang. Ini pengurus-pengurus yang lama jangan dilepas, suruh tanggung jawab juga. Iya bro, Bro Bayaki juga tuh jangan dilepas tuh. Jadi kalau dulu jorok-jorokan mau jadi ketua umum, kalau sekarang ada 4 calon, Tarik-tarikan. Jadi MPO, udah 4 penasehat. orang percaya diri semua maju. Ada penyampaian visi misi nggak pada saat kemarin? Belum, harusnya sekarang. Oh, harusnya tadi pada saat sebelum pemilihan, gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya prosesnya sudah jauh lebih baik dibanding ketika dulu Bro Suyanto memulai. Udah percaya diri, saya mau jadi calon gitu kan, gitu. Punya pendukungnya, ada tim saksinya kan tadi itu, wah keren tuh. Sekali lagi selamat buat kepengurusan yang baru Bro Karma. Karena Mekarta. Oh, Karma Wikarta. Ya, selamat mengamanah yang tidak mudah ini, yang berat ini, tapi yakinlah bahwa seberat apapun amanah yang ada di pundak Anda itu, Anda tidak pernah sendirian. Anda punya pengurus yang lain, Anda punya anggota, Anda punya Aspek Indonesia, Anda punya KSPI, Anda punya Uni Global ini, bahkan secara politis Anda punya partai dulu. Sekali lagi terima kasih dan selamat berjuang buat kawan-kawan semua. Buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Aspek Indonesia! Aspek Indonesia! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang ada di Ramang di Makassar. Yuk! Kita sedang berada di Liverpool One. Oke, masih bersama saya Sabda Prawajati.